Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alim Habibi di channel Sahabat Perawat ID. Tentu di channel ini kita akan bahas tentang seputar dunia keperawatan maupun kesehatan. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, karena semua itu gratis teman-teman. Dan jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan saya akan selalu berbenah untuk membuat video lebih baik ke depannya. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas tentang analisa gas darah arteri. Oke, masuk pada materi, apa yang harus diukur dalam AGD? Yang pertama adalah evaluasi pH. Evaluasi pH di sini teman-teman harus tahu pH normalnya itu berapa gitu ya. Jadi pH normal itu 7,35 sampai 7,45. Nah, kemudian yang kedua evaluasi fungsi pernapasan. Yang ketiga evaluasi proses metabolik. Yang keempat tentukan gangguan primer dan kompensasinya. Kemudian yang terakhir evaluasi oksigenasi. Jadi 5 ini yang harus teman-teman ingat supaya teman-teman bisa mengetahui hasil dari AGD. Oke, lanjut ya. Harapannya ini bisa dipahami ya oleh teman-teman. Kemudian pengaturan keseimbangan asam basa dimiliki oleh tubuh manusia yang memiliki mekanisme pengatur untuk mempertahankan keseimbangan ion hidrogen dalam jangka pendek. Nah, jadi pengaturan keseimbangan asam basa ini untuk mempertahankan keseimbangan ion hidrogen tetapi dalam jangka pendek saja. Kemudian, buffer merupakan suatu substansi atau sekelompok substansi yang dapat mengabsorpsi atau menyerap ya, atau melepaskan ion-ion hidrogen dalam memperbaiki keseimbangan asam basa. Oke, lanjut. Nah, ini ada pengaturan kimia. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya, CO2 plus H2O sama dengan H2CO3 sama dengan H plus HCO3. Nah, di sini teman-teman ingat ini adalah pengaturan kimia. Kemudian pada paru-paru itu terjadi ekskresi CO2 atau karbon dioksida. Dan pada ginjal itu mengendalikan ion hidrogen dan bikarbonat. Seperti itu ya. Lanjut pada sistem buffer kimia. Yang kedua adalah protein plasma, albumin, fibrinogen, dan protombin dan gamma globulin yang membentuk sekitar 6% sampai 7% plasma darah. Selanjutnya yaitu protein bisa berikatan dengan hidrogen atau melepaskannya dalam menyeimbangkan asam basa cairan ekstrasel. Tetapi tidak bisa jangka panjang. Ini hanya dapat menyeimbangkan asam basa itu hanya terbatas begitu ya, tidak bisa dalam jangka panjang. Oke teman-teman, semoga ini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, sebelumnya kita harus tahu nilai normalnya berapa ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus nilai normal AGD itu kita harus tahu dulu untuk mengetahui hasil dari AGD tersebut ya. Yang pertama, nilai normal PCO2 itu 35 sampai 45 mmHg. Kemudian PO2 normalnya 75 sampai 100 mmHg dan pH normalnya 7,35 sampai 7,45. Kemudian normalnya HCO3 yaitu 22 sampai 26 mEq per L. Nah, kemudian masuk ke evaluasi pH. Singkat sekali ya, ini saya jelaskan secara singkat supaya mudah dipahami ya. Evaluasi pH ini, jika pH kurang dari 7,35 maka disebut dengan asidosis. Jika pH lebih dari 7,45 yaitu alkalosis ya. Karena tadi pH normal ya, mohon maaf ya, pH normalnya 7,35 sampai 7,45. Apabila kurang dari 7,35 maka asidosis, apabila lebih dari 7,45 disebut dengan alkalosis. Lanjut, yang kedua yaitu evaluasi fungsi pernapasan atau ventilasi. Jika PaCO2 lebih dari 45 mmHg
yaitu seseorang itu terjadi gagal napas dan disebut dengan asidosis respiratorik. Jika PaCO2 kurang dari 35 mmHg, maka seseorang itu mengalami hiperventilasi dan disebut dengan alkalosis respiratorik. Mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh mempelajari ini, mungkin 2 atau 3 kali mengulang mungkin sudah paham begitu ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, evaluasi proses metabolik. Yang pertama, jika serum HCO3 kurang dari 22, maka disebut dengan asidosis metabolik. Jika serum HCO3 lebih dari 26, maka disebut dengan alkalosis metabolik. Nah, mudah sekali ya teman-teman untuk mempelajari ini. Semoga bisa dipahami ya sampai saat ini. Kemudian untuk lanjut lagi ya, tentukan gangguan primer dan kompensasinya, ini nomor 4. Oke, tentukan nilai AGD arteri, PaCO2 dan HCO3 yang mengikuti penyimpangan pH dan tentukan penyimpangan yang paling besar dari nilai normal. Jadi penyimpangan yang disampaikan tersebut merupakan penyimpangan inilah yang disebut dengan identifikasi gangguan primer atau gangguan yang paling utama. Jadi tentukan dulu nilai AGD-nya, nilai AGD arterinya, nilai PaCO2 dan HCO3 yang mengikuti penyimpangan pH ya, dan tentukan penyimpangan yang paling besar dari nilai normalnya itu ya. Mudah sekali, coba dipahami pelan-pelan, mungkin nanti bisa lebih paham lagi gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh di mana didapatkan hasil AGD dari Nyonya X sebagai berikut: pH 7,28, PaCO2 28,9 mmHg, HCO3 11 mEq, Be-3. Maka proses gangguan primer yang terjadi pada Nyonya X adalah, nah kita lihat jawabannya di sini, yaitu pH 7,28 disebut dengan asidosis, PaCO2 sama dengan 28,9 mmHg disebut dengan alkalosis respiratorik, kemudian HCO3 11 mEq per L disebut dengan asidosis metabolik, kemudian Be-nya -3. Penjelasannya, karena nilai HCO3 ya, lihat HCO3 ini 11 mengalami penurunan, mengindikasikan adanya asidosis. Mengikuti penyimpangan nilai pH-nya ini turun juga ya, dan juga menunjukkan nilai penyimpangan yang terbesar dari nilai normalnya. Maka proses gangguan primernya adalah asidosis metabolik dan proses kompensasinya adalah alkalosis respiratorik. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Kemudian di sini adalah evaluasi oksigenasi. Nah, evaluasi oksigenasi di sini yaitu yang pertama, saturasi oksigen pasien dikaji dengan melihat nilai PaO2 dan SaO2. Normalnya PaO2 80 sampai 100 mmHg. Sedangkan normalnya SaO2 lebih dari 95% menunjukkan oksigenasi jaringan adekuat. Jika PaO2 turun kurang dari 60 mmHg dan SaO2 turun, maka akan menyebabkan terjadinya hipoksia, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah ringkasan untuk mengetahui nilai AGD ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Apabila belum bisa memahami, maka bisa diulang beberapa kali ya. Ini adalah yang paling singkat untuk mengetahui tentang nilai AGD ya. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau perlu didiskusikan, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat, karena ilmu ini luas dan teman-teman bisa mencari di referensi lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.